Ya, halo Tribuners, senang sekali saya Gunawan bisa menyapa Anda dalam program Sulsel hari ini edisi Jumat 8 April 2022. Pagi ini sejumlah informasi menarik dan berita terbaru dari Sulawesi Selatan akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama. Sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang melaju dari arah kota Makassar menuju kota Parepare menabrak pohon di Jalan Poros Baru, tepatnya di lingkungan Cempa, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Kamis 7 April 2022. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat supir yang mengantuk. Mobil dengan nomor polisi DP1472AO lepas kendali sehingga menabrak pohon di tepi Jalan Poros Baru. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun menurut informasi masyarakat, supir dan penumpang mengalami luka-luka. Sementara itu terlihat mobil mengalami kerusakan parah seperti ban belakang yang pecah, kaca pintu bagian kanan yang rusak, pintu mobil depan ringsek, dan kondisi kaca depan hancur parah. Hingga Kamis siang, mobil tampak masih berada di lokasi kecelakaan dan belum dievakuasi. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan melepas layanan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat Kamis pagi 7 April 2022. Pelepasan dilakukan di kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Pelepasan mobil penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Program ini kembali digelar setelah 2 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Dengan mengangkat tema Serambi Rupiah Ramadan Belanja Bijak, Bank Indonesia menyiapkan 140 titik penukaran uang yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 81 titik diantaranya berada di Kota Makassar. Untuk masyarakat yang ingin menukarkan uang, penukaran sudah bisa dilakukan sejak kemarin. Di beberapa titik bank, selain bank terdapat juga mobil keliling yang disiapkan di beberapa titik lokasi. Adapun pecahan rupiah yang dapat ditukarkan yakni mulai dari pecahan Rp20.000 hingga Rp1.000. Sementara untuk batasan penukaran, setiap orang bisa menukarkan uang hingga 3,8 juta rupiah. Ya, Tribuners, sementara itu Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyerahkan bantuan ke korban kebakaran di Ujung Loe, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Kamis 7 April 2022. Iksan Iskandar beserta jajarannya mendatangi 8 keluarga korban kebakaran yang terjadi pada Rabu 6 April 2022. Pemkab Jeneponto menyerahkan bantuan berupa sembako hingga uang tunai. Sementara itu, istri Bupati yang turut hadir memberikan semangat untuk para korban kebakaran agar bisa kembali bangkit dan tidak dalam keadaan duka yang berlarut-larut. Sebelumnya 8 unit rumah panggung ludes terbakar di Ujung Loe, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah siang. Dalam kebakaran yang terjadi tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan memadamkan api. Dalam proses pemadaman, anggota damkar dibantu warga setempat untuk memadamkan api. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terkait wacana penundaan pemilu diwarnai kericuhan. Kamis sore 7 April 2022, unjuk rasa itu berlangsung di pertigaan Jalan Sultan Alauddin APP Tarani, Kecamatan Tamalate. Pengunjuk rasa yang berjumlah ratusan orang itu berasal dari gabungan beberapa organisasi. Mereka menamakan diri Aliansi Rakyat Miskin Kota. Para demonstran berunjuk rasa dengan membakar ban bekas. Awalnya,
Unjuk rasa berlangsung damai dengan aksi bakar ban dan membuat barisan simpul yang menutup satu jalur ruas Jalan AP Petarani. Namun, saat pengunjuk rasa mencoba menutup dua jalur AP Petarani, polisi yang berjaga pun menghalau, hingga kedua kubu bersih tegang dan terlibat saling dorong. Aksi saling dorong itu pun berlanjut dengan aksi kejar-kejaran hingga mahasiswa berhasil digiring mundur ke arah Jalan AP Petarani. Saat aksi kejar-kejaran itu berlangsung, seorang mahasiswa terlihat tersungkur dan mulutnya mengeluarkan darah. Jadi ada 6 elemen yang tergabung kemudian melaksanakan unjuk rasa di pertigaan Veterani. Ya. Kan sudah kesempatan mulai jam 4, bakar ban saya kasih, tutup jalan separuh saya kasih, apalagi tutup balap ban, tutup lagi jalan sebelah saya kasih, jadi 2 tutup. Karena tadi ada yang memaksa memecahkan kaca spionnya mobil, maka terpaksa tidak bisa, saya harus dorong untuk bubar. Bubar sesuai prosedur, kita sudah jelaskan, sampaikan, sudah persuasif lah, tidak ada kekerasan, hanya didorong, wajar. Tidak ada letusan, hanya dorong-dorongan antara massa dengan petugas, wajar. Jadi sejauh ini pengamanan masih berlangsung di lokasi ini, Pak ya? Saya masih mengamankan sampai jalannya. Ya, selanjutnya kita beralih ke Kota Maros. Ratusan aparatur sipil negara lingkup Pemda Maros berbondong-bondong mengikuti vaksinasi COVID-19 di UPT Balai Pelayanan Kesehatan Pemda Maros, Kamis 7 April 2022. Mereka ramai-ramai ikut vaksinasi usai Wakil Bupati Maros, Suhartina Buhari mewacanakan penundaan pencairan TPP ASN jika belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster. Suhartina menyebutkan hal ini dilakukan karena rendahnya capaian vaksin booster di Maros. Menurut Suhartina, Pemkab Maros sengaja mengambil langkah ini untuk memberikan kesempatan kepada ASN mengambil peran dalam memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Maros. Tak hanya itu, perintah untuk melakukan vaksinasi ini booster sejak jauh-jauh hari digaungkan oleh pemerintah pusat. Sejak pemerintah gencar melakukan vaksin ke masyarakat booster, ASN yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak optimal. Sekretaris Daerah Andi David Syamsuddin mengatakan, dari sekitar 7.000 ASN di Maros, baru 21% saja yang telah divaksin dosis ketiga. Menurutnya, kendala dalam vaksinasi dosis 3 bagi ASN ini karena jarak vaksin dosis 2 ke 3 yang belum mencukupi. David pun menambahkan, terdapat beberapa gerai vaksin yang bisa didatangi bagi ASN yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga. Vaksinasi ini ketahanan nasional. Jadi kalau kita ini sebagai pelayanan publik sedikit bisa memberi contoh bagaimana dengan masyarakat. Jadi ini harus memang kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita memang harus yang pertama memaksimalkan vaksin ini. Apalagi kita menghadapi cuti, kita akan mau menerima orang mudik. Sampai mereka yang sudah booster tapi tidak booster atau kita yang tertular COVID. Tapi benar itu ya Pak? Ada surat edaran ya Pak? Ya kita enggak, itu kan berbeda konteksnya. Cuman kita cuma mengharapkan bahwa menjadi salah satu bahan evaluasi saja. Kalau ada ASN yang tidak mau divaksin gimana Pak? Ya tetap kita arahkan dia mau vaksin. Seperti apa contohnya Pak? Ya. Mengarahkan itu contohnya seperti apa? Ya kan pada hari ini kita sudah sampaikan dan itu sudah ada buktinya kemarin bahwa sampai saat ini kita sudah naik dari 4%. Berapa persen Pak? Kurang lebih 20 tadi kita hitung 20. Memang sulit karena ini dalam kondisi lagi orang puasa. Ada juga yang bahwa ada dampaknya setelah pasca booster ini mungkin juga terpengaruh oleh itu. Tapi insya Allah kita lihat memang perkembangannya bahwa ada peningkatan. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.